Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi budaya positif. Seperti apa nanti akan kita lihat paparan dari Bu Eka Susanti. Kepada Bu Eka kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue kasih deh buat audiens. Sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun. Jadi di sini pendidik itu hanya dapat menuntun, bukan memilih kodrat si siswa, tapi hanya menuntun. Contoh, seorang siswa itu ingin menjadi dokter. Nah, kita sebagai guru itu bagaimana sih untuk menjadi seorang dokter yang baik, dokter yang tidak sombong. Hanya itu sebenarnya. Kita sebagai guru hanya menuntun siswa ke hal yang positif. Ya, selanjutnya. Nah, budaya positif sendiri itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sekolah SD Taman 01 ini sebenarnya sudah ya melaksanakan budaya positif seperti kalau pagi itu kita kebiasaan di lapangan untuk berdoa bersama, terus setiap hari Jumat itu ada kultum, terus untuk di kelas masing-masing awal pembelajaran dan akhir pembelajaran itu berdoa, lalu salam sapa terhadap murid dan guru. Nah, di sini saya ingin menjabarkan sedikit ya konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi siswa itu jangan dikontrol. Jadi siswa itu diperlakukan merdeka, tidak dikontrol oleh guru. Diberi kebebasan, ya betul. Nah, perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Nah, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Nah, sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga. Nah, letakkan di salah satu tangan Anda. Nah, lalu buatlah sebuah kepala.
masih Alasannya? capek. Karena dia bisa capek, lelah, karena dia nggak kuat tenaganya buat menahan itu semua. Oh gitu. Ya, baik. Jadi memang siswa itu bisa membuka ataupun tidak. Ya, betul. Nah, perubahan paradigma menurut Dr. William Glasser bahwa ilusi guru mengontrol murid. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sebenarnya tidak ya, bahwa siswa itu tidak boleh dipaksa karena sudah zaman bebas. Nah, di sini yang kedua, disiplin positif. Apa makna disiplin? Apa menurut teman-teman makna disiplin itu? Iya. Disiplin makan. Apa? Rutin tiap pagi. Ya, iya boleh. Ya, Mas. Tertib. Tertib. Iya. Kebiasaan. Iya, bahwa disiplin itu dari bahasa Latin itu disiplin. Disiplin yang artinya koreksi. belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai, bukan apa yang dia takuti. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi kebanyakan siswa ini disiplin karena takut dimarahi sama gurunya, bukan karena dari diri sendiri. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam pelajar Pancasila. Yang seperti tadi saya katakan bahwa memang kalau murid itu disiplin bukan karena takut sama gurunya, takut disetrap atau takut dikeluarkan dari sekolah, tetapi malah lebih cenderung kepada menghargai diri sendiri. Oh iya, nanti saya kalau tidak disiplin, bagaimana dengan diri saya? Nah, itu yang paling bagus. Jadi disiplin bukan karena takut pada gurunya atau seperti disetrap. Nah, kebutuhan dasar manusia, bahwa di sini adalah kebutuhan itu setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, seperti cinta kasih. Itu setiap manusia berbeda-beda dalam menerima cinta kasih di keluarganya atau mungkin di lingkungannya, dan juga penguasaan diri. Mungkin ada yang emosional, ada yang baik-baik, maksudnya santai lah, tidak pakai emosi. Dan kesenangan itu juga berbeda-beda setiap siswa, juga kebebasan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Begitu juga dengan untuk mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu yang ketiga dari internal. Internal itu berarti dari diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Contoh seperti guru mendapat tugas oleh kepala sekolah. Nah, dia itu menjalaninya karena dia takut terhadap kepala sekolah. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Kalau motivasi internal bahwa oh iya, saya mengikuti kegiatan
motivasi internal dari diri sendiri. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Contohnya, Suci kurang menguasai pelajaran bahasa Inggris sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya, berarti dia asik, tidak memperhatikan guru bahasa Inggrisnya. Nah, Miss Vera menanyakan pertanyaan kepada Suci. Iya, Bu. Nah, lalu si Suci gugup dan tak sengaja menjatuhkan tempat pensilnya dari meja serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya untuk menjawab. Seluruh siswa sekelas pun tertawa melihat perilaku Suci yang bicaranya tergagap dan terkejut. Miss Vera pada saat itu membiarkan teman sekelasnya menertawai Suci yang tergagap dan sangat malu, lalu meminta Suci untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Miss Vera. Nah, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Suci di depan kelas sambil memegang hidungnya. Apakah teman-teman setuju dengan tindakan Miss Vera terhadap Suci? Tidak setuju. Mengapa? Karena termasuk membuli seseorang. Gaya, Bu. Nah, lalu tindakan Miss Vera terhadap Suci adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Termasuk hukuman. Hukuman, iya betul, termasuk hukuman. Karena Miss Vera telah menghukum Suci untuk berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya. Kalau hukuman itu berarti spontan. Kalau konsekuensi itu kan berarti kan sudah ditata, sudah ada kesepakatan. Makanya udah. Nah, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman, pastinya tidak nyaman untuk murid kalau hukuman itu. Nah, korban mendapatkan keadilan, mungkin salah satunya ada yang merasa tidak adil dengan perlakuan gurunya. Lalu murid, anak akan tersakiti dengan hukuman yang diberikan oleh gurunya. Perilaku positif agresif lebih meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berarti itu hanya sementara. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Berarti si anak itu hanya takut di sekolah, lalu di kehidupan nyata di rumah dia berlaku lagi seperti sebelumnya. Nah, peraturan adalah kamu harus dan harus. Nah, itu hukuman. Nah, seperti murid atau anak membenci peraturan. Nah, untuk sanksi dan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi karena memang sebelumnya sudah kesepakatan. Lalu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah, korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguat hanya bertahan dalam jangka waktu terpendek. Lalu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Lalu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Murid atau anak menghormati peraturan itu. Nah, untuk restitusi, yaitu restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Nah, terus korban mendapat ganti. Murid atau anak mendapat penguatan dari gurunya ke murid. Nah, masalah terpecahkan kalau disiplinnya restitusi. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Lalu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Karena kalau restitusi itu kebanyakan pemecahan masalahnya adalah anak dipanggil ke ruang. Kita ngobrol berdua antara guru dan murid. Lalu apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, lalu murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini malah lebih bagus daripada hukuman atau sanksi. Nah, marilah berlatih hukuman atau konsekuensi.
Lari mengelilingi lapangan basket 3 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Nanti dikumpulin dulu ya. Nanti lembar berikutnya baru. Membersihkan coretan yang dibuatnya di tembok kelas. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 20 kali karena tidak mengerjakan PR. Spontanitas. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, hukuman. Lalu menggantikan pensil warna teman yang dihilangkan. Konsekuensi. Menjemur di lapangan basket selama 2 jam karena mengganggu temannya yang sedang belajar. Hukuman. Murid diminta untuk membersihkan kamar mandi dikarenakan tidak memakai lengkap atribut. Hukuman. Piket sendirian dikarenakan murid tersebut sudah tidak pernah piket selama 3 minggu. Konsekuensi ya. Ayo selanjutnya. Nah, iya, kalau untuk mengelilingi lapangan itu adalah hukuman karena spontan ya, gurunya itu saking keselnya sama itu anak karena terlalu bandel atau mungkin tidak bisa lagi dengan kata-kata. Kalau membersihkan coretan yang dibuatnya di tembok kelas itu ada konsekuensi karena sebelumnya kan sudah kesepakatan. Nah, seperti lari juga sama, spontan, menggantikan pensil warna itu konsekuensi. Terus berjemur di lapangan itu juga spontan. Murid diminta untuk membersihkan itu juga sama, spontan. Piket sendirian itu juga spontan. Nah, restitusi. Posisi kontrol guru. Nah, dari penghukuman, pembuatan merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer, kita sebagai guru termasuk yang mana? Manajer. Betul. Sebenarnya kita sebagai guru tuh seharusnya sebagai manajer ya. Sebagai manajer, bukan penghukum atau pembuat merasa bersalah atau teman atau pemantau, tapi lebih pada ke manajer. Pak. Nah, ini identitas gagal menghindari hukuman. Tuh, guru berbuat menghukum. Terus membuat merasa bersalah, yang mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, itu membuat si anak merasa bersalah. Kalau menjadi teman itu membuat alasan itu untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Nah, itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Yang manajer itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu manajer menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Nah, posisi kontrol dulu. Pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Itu termasuk apa? Termasuk manajer, teman? Contoh manajer. Saya tahu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Teman. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu termasuk apa? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Manajer juga. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar. Itu menghukum. Ayo lakukan demi ibu, gitu kan? Itu teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker? Itu pemantau. Jadi dia selalu memantau kesalahan anak. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu bagus, itu manajer. Nah, lalu kamu selalu yang paling terakhir. Itu biasanya guru yang suka menghukum. Ini kasus 1. Pada hari Senin, Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Saat itu Bu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru
dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur sama bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Nah, ini termasuk apa? Tolong bantu ibu ya. Tolong bantu ibu ya. Teman. Iya, teman. Nah, ya. Oke Pak, kasus yang selanjutnya. Ya, Bapak bantu. Nah, ini Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Nah, nih, lalu Bu Siti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri dalam hal yang penting, namun meminta Dino memikirkan cara lain. Nah, jadi ceritanya dia melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahannya. Sampai Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki. Lalu ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot. Lalu Bu Siti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Betul, iya. Ayo Pak, lanjut. Ya Pak, lanjut. Nah, dia berpikir sejenak namun ya, wah tidak tahu Bu, saya kembali mungkin iya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit. Nah, terus lalu ibu tuh yang mengajari saya siapa Bu? Nah, dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Nah, Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, ini adalah termasuk contoh yang guru sebagai manajer. Nah, yang keenam adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Menurut Gosset, tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yang artinya intrinsik, ya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, jadi di sini ada nilai-nilai kebajikan ya untuk keyakinan kelas. Apa nilai kebajikan atau nilai universal dari peraturan berikut? Seumpama kesepakatan kelas adalah saling membantu. Nah, keyakinan kelasnya adalah peduli. Berarti itu anak peduli terhadap sesama teman. Lalu membersihkan lingkungan sekolah. Nah, itu keyakinan kelasnya yaitu menjaga kebersihan. Lalu peraturan kesepakatan bersamanya itu mengembalikan buku pada tempatnya. Nah, itu keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, karena dia sudah bertanggung jawab mengembalikan buku pada tempatnya. Nah, langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Jadi antara guru dan murid itu berdiskusi dulu apa nih yang memunculkan peraturan-peraturan di dalam kelas. Lalu yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang lebih positif itu berarti kata-kata kebajikan ya. Lalu menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Itu sama aja seperti kalimat-kalimat positif. Lalu berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Lalu berikutnya berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah dan meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi yang tadinya itu keyakinan kelas peraturan kelas, lalu menjadi keyakinan kelas, lalu lingkungan positif dan menjadi budaya positif. Nah, peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti si anak itu bertanggung
jawab. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Nah, berarti si anak itu harus menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu berarti si anak itu disiplin. Nah, dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu berarti keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, itu termasuk kesehatan. Nah, bergantian atau menunggu giliran. Nah, berarti itu termasuk kesabaran. Gunakan masker, itu termasuk kesehatan. Nah, jangan berlari di kelas atau koridor, itu termasuk keselamatan untuk keyakinan kelasnya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Nah, jadi dia lebih diperkecil ya. Kata-katanya itu dipersempit. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Nah, seperti misalnya jangan membuang sampah di kelas, itu termasuk apa? Termasuk menjaga lingkungan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, 6. Segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi ini guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Nah, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Lalu membantu murid untuk jujur. Nah, kalau segitiga restitusi itu berarti kita membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Lalu memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi contohnya, lalu apa yang kamu lakukan kalau memang kamu tahu perbuatan yang kamu lakukan tadi itu salah? Nah, itu dikembalikan lagi kepada si murid, jangan si guru. Ayo Pak, lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu berarti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu salah satu menstabilkan identitas terhadap murid. Apabila kita memanggil murid karena dia mungkin terlambat atau nakal di kelas, nah, pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Lalu memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Nah, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, itu kan secara halus ya. Nah, lalu yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, kembali lagi, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi jangan menyalahkan murid. Jadi kita mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, lalu tahapan segitiga restitusi. Nah, tahapan segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Itu tadi yang pertama, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Nah, contohnya seperti itu. Nah, lalu tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu contohnya. Lalu saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Selanjutnya kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, berarti kita mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak dan Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu pasti bisa punya alasan
biasanya memang murid itu kalau melakukan kesalahan, seumpama ya taruh di kelas, kesalahannya di kelas, ceritanya si anak itu mengganggu temannya yang sedang belajar. Nah itu pasti si anak itu punya alasan mengapa dia mengganggu teman itu. Mungkin sebelumnya teman itu iseng duluan. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah itu bisa jadi si anak itu karena merasa dirinya itu tuh terancam, merasa dirinya itu tersakiti, makanya dia kadang suka membalas. Nah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contohnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Lalu apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Contohnya kayak tadi ya, menanyakan bahwa kamu sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu berupa kamu tidak disiplin belajar di kelas karena kamu telah mengganggu temannya yang sedang belajar. Lalu apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Lalu kamu mau jadi orang yang seperti apa kalau memang kamu berbuat hal-hal yang tidak baik atau melanggar keyakinan kelas. Ya, Pak. Nah, saya ada video tentang permasalahan anak ya di kelas. Saya mencoba untuk mencari solusi sebenarnya.
Risna adalah Risna Badung. Kuncinya Risna tuh. Nah, itu adalah salah satu tadi segitiga restitusi. Jadi lebih pada ke kita jangan menyalahkan anak, tapi lebih pada kita mencari solusi yang terbaik. Nah, hanya ini yang dapat saya sosialisasikan kepada teman-teman. Di sini bukan berarti saya itu merasa hebat, tahu, tapi saya juga masih belajar dan kita belajar sama-sama di sini. Ya, Bu. Untuk teman-teman ada pertanyaan? Ada bisa jawab enggak? Tanya jawab. Enggak punya duit, Bu. Bisa lah Pak. Masalah pembulian nih, Bu. Nanya pembulian nih, Bu. Pembulan mulu kalau kita sibuk. Masalah pembulian nih, Bu nih ya. Ini kan anak-anak kita nih terbiasa dengan menyebut nama-nama orang tua dari temannya nih. Itu solusi yang terbaik menurut Ibu tuh bagaimana? Sudah dipesan, Bu. Iya, memang di sekolah itu sekarang banyak ya untuk apa namanya tuh ngata-ngatain orang tua. Nah, sebenarnya kalau untuk segitiga restitusi itu pertama kita itu panggil anaknya berdua saja, kita dan anak, jangan ada teman-teman yang lainnya. Karena apa? Dia merasa malu. Kita tanya alasannya kenapa. Nah, kenapa dia bisa ngata-ngatain orang tua temennya. Lalu yang kedua itu bilang sama anak itu bahwa dia itu melanggar keyakinan kelas, bahwa di sini tidak boleh ngata-ngatain orang tua. Lalu yang ketiga tadi seperti saya bilang bahwa kalau segitiga restitusi itu memang harus kita mencari solusi ya, jangan kita menyalahkan anak, gitu kan. Nah, lalu kita bertanya sama dia gitu.
boleh gitu kan ngata-ngatain, karena itu juga kan orang tua kamu. Bagaimana kalau kamu orang tuanya dikata-katain, terima tidak gitu kan. Nah lalu yang tadi tanya, kalau memang perbuatan itu salah, lalu apa yang kamu lakukan? Nah suruh si anak itu menjawab sendiri apa yang dia lakukan. Jadi nanti kan konsekuensinya kan ada pada diri dia sendiri, karena kan dia yang berkata. Nah seperti itu kalau menurut segitiga restitusi. Bagaimana Pak? Boleh. Ya, Baiknya dibuat peraturan, Bu. Jadi buat jelas. Jadi kalau hari ini dia ngatain temennya sampai 3 kali dengan peraturan lah. Ya, 1 kali misalnya kurang poin, 2 kali kurang poin, 3 kali ada wakil kepala sekolah, 4 kali baru kepala sekolah. Bisa juga dibikin peraturan di kelas. iya. Kalau menurut saya. Iya. Tapi memang di sini ya memang begitu Pak. Tidak boleh ada apa ya? Tidak boleh ada sanksi. Tapi lebih pada yang mencari solusi. Seperti ya memang anak itu merasa bersalah. Iya Pak, saya melakukan kesalahan. Nah, dia merasa bersalah. Nah lalu bilang apa yang akan kamu lakukan kalau memang kamu merasa itu bersalah. Nah itu. Karena yang saya pelajari di modul ini ya seperti itu. Jadi tidak ada sanksi, tidak ada straf, itu hukuman. Nah, Kalau ini bukan saya mau sanksi, Bu. bertanya Jadi dulu. kalau kesalahan pertama wali kelas yang menangani, kesalahan kedua wakil kepala sekolah berikan ketentuan yang menangani. Bisa Ketiga bertanya nggak? bisa lari ke kepala sebentar. sekolah, itu mungkin bisa buat peraturan bukan hukuman, itu solusi, kita Iya. melakukan solusi. Oh ya, mungkin lebih pada ini ya, lebih pada apa namanya tuh kesepakatan. Kesepakatan. Ya, selanjutnya Bu Ros. Produser mau habis masak apa? Itu mah saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya Bu. Mau bertanya atau sekaligus usul atau saran kalian. Tadi tidak diberi sanksi katanya. Menurut saya sih sanksi itu perlu, tapi berdasarkan kesepakatan awal. Walaupun mungkin di modul itu dikatakan sanksi karena kalau memang kesepakatan awal dan berlaku, artinya tadi seperti itu disiplin melakukan apa yang menjadi kesepakatan awal. Bagi yang melanggar tentu ada sanksinya, walaupun sanksinya itu yang berbentuk mendidik gitu loh. Baru kedua, ya di saat kita memberikan suatu sanksi itu juga perlu menjadi memberikan contoh juga ke mereka bagaimana untuk berkata-kata, bagaimana untuk bertindak, bagaimana untuk mengubah dia gitu. Kalau kita tonton film apa itu apa judulnya yang dan kalau itu jelas-jelas kan berdasarkan sanksi yang ada maka dia bisa terbentuk, bisa dia berubah total. Karena sebelumnya tidak ada sanksi, dia suka-sukanya saja. Apa yang terjadi? Dia memberikan apa sih ya dengan otot doang dia. Gitu. Terima kasih. Ya memang pas pada waktu saya kemarin itu mengikuti sosialisasi itu juga begitu, memang banyak pro dan kontra. Memang sebenarnya memang harus ada sanksi-sanksi, tapi lagi-lagi bahwa ya murid dikasih kebebasan seperti kayak kurikulum merdeka sebenarnya. Tapi ya Kebebasan pada tapi yang dasarnya, setara, ya, yang betul. yang terukur. iya itu betul Pak. Jadi jadi intinya ya yang harus kita lakukan ya itulah seperti tadi segitiga restitusi. Jadi bukannya kita itu menghukum atau memarahi, tapi lebih pada kita itu mengarahkan dan mencari solusi. Ya itu saja Pak ya. Udah